Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Salam. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pengukuran pada mata kuliah Fisika 1. Saya, Doli Bonardo, akan memandu materi ini. Kita akan belajar tentang apa itu definisi pengukuran, lalu apa-apa saja yang terkait dengan pengukuran, juga serba-serbi pengukuran dalam fisika, baik di bidang teknik, sains, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi kita bahas tentang definisi dari pengukuran itu sendiri, besaran dan satuannya, dimensi-dimensi satuan, serta dasar-dasar dari salah satu bentuk besaran, yakni besaran vektor. Pengukuran. Seperti kita tahu, pengukuran itu berasal dari kata ukur. Lalu ada imbuhan penggunaan pengukuran. Berarti ini merupakan kata. Nah, tapi apa sih sebenarnya pengukuran itu? Nah, fisika pengukuran itu berarti membanding-bandingkan. Kalau lagu yang sekarang Ojo dibanding-bandingkan, itu artinya sebenarnya jangan diukur-ukuri. Karena saat mengukur itu artinya membandingkan. Anda mengukur meja, kan sebenarnya membandingkan ukuran meja dengan penggaris. Pas enggak? Seberapa panjang dari penggaris si meja itu? Atau meteran yang 5 meter. Ditarik di sana. Ada bandingkan meteran itu dengan panjang atau lebar meja. Ternyata dapatnya setengah dari 5 meter meteran itu. Berarti kan panjang meja 1,5 meter. Nah itu yang dimaksud pengukuran. Atau membandingkan. Nah pengukuran dibagi dua. Ini dilihat dari bagaimana pengukuran itu dilakukan. Pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung tentu seperti yang saya contohkan tadi, membandingkan nilai besaran yang diukur dengan standarnya. Standarnya apa kita pakai? Tergantung. Misalnya panjang, berarti standarnya pakai standar panjang, misalnya menggunakan penggaris, meteran, dan lain-lain. Lalu kita ukur suhu, berarti ada standarnya. Standar suhu menggunakan misalnya termometer atau termometer gun termometer, termometer tembak, dan lain sebagainya. Itu pengukuran langsung. Nah, kalau pengukuran di langsung itu bagaimana? Pengukuran itu adalah pengukuran yang suatu benda diukur dengan cara mengukur besaran lain. Contohnya apa? Saya mau tahu nih ukuran kecepatan mobil. Kan tidak serta-merta saya ukur kecepatannya. Saya harus tahu jarak yang ditempuh dan waktu tempuhnya. Saya ukur jaraknya, saya ukur waktu tempuhnya, baru saya dapat kecepatannya. Ya, termasuk pengukuran lain seperti pengukuran luas, volume dan lain sebagainya. Lalu ada istilahnya namanya rata-rata. Jadi, dalam fisika ada sesuatu yang pasti. Ini berlaku di dunia bahwa yang pasti adalah ketidakpastian. Nah, kenapa dalam fisika sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian? Karena pasti dalam dunia yang gitu, sangat kompleks ini, yang jelas, yang pasti adalah ketidakpastian. Dan pengukuran pun seperti itu. Jadi, kalau kita lihat, apakah Anda mengukur meja misalnya? Saya minta dua orang mengukur meja. Apakah bisa hasilnya sama? Kemungkinan besar hasilnya pasti berbeda. Itu baru dua orang loh. Coba saya minta 271 orang. Kenapa saya enggak bilang 270 saja? Ya, saya asal nyebut aja 271. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Bayangkan. Karena ketidakpastian itu sendiri.
Jadi, apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan agar kepastian itu tercapai? Tidak ada. Dalam pengukuran juga seperti itu tidak ada. Di fisika kita bicara tentang teori idealis. Eh, Teori idealitas artinya kesempurnaan. Itu hanya teori. Di lapangan tidak akan bisa mencapai titik itu. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir kesalahan atau meminimalisir ketidakpastian. Caranya bagaimana dalam pengukuran ini? Dilakukanlah pengukuran berulang. Jadi mengukur itu nggak boleh cuma sekali, dua kali, tiga kali. Harus lebih banyak, gitu. Minimal 5 kali. Padahal yang diusahakan banyak saja. Berbeda orang itu bisa berbeda ukuran dihasilkan atau yang dilihat. Bahkan satu orang ketika saya ukur, kamu ukur meja itu, berapa dapatnya? Sekian. Nah, coba ukur lagi. Loh, kok beda, Pak? Oh, nggak mungkin kan meja itu bertambah panjang atau bertambah pendek. Nah, itulah yang namanya pengukuran berulang. Lakukan terus. Sehingga didapat beberapa kali pengulangan pengukuran dan dirata-ratakan. Itu disebut rata-rata pengukuran. Itu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahan. Lalu dalam ukuran ada wah, apa sih besaran dan satuan itu? Nah, seperti yang kita tahu, besaran dalam fisika dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai dan satuan. Dalam fisika, sesuatu yang dapat diukur, dia punya nilai, dia punya satuan, itu disebut besar. Nah, kalau kita bicara konteksnya lebih luas lagi, dalam kehidupan ini, apakah segala sesuatu bisa diukur? Bagi saya, semua bisa diukur. Karena tidak semua memiliki nilai dan tidak semua memiliki satuan. Bukan berarti tidak bernilai, tapi tidak ada apa ya namanya, tidak ada sesuatu yang bisa merepresentasikan nilai atau satuannya. Contohnya apa? Banyak hal yang abstrak misalnya. Cinta, kasih sayang, dan itu tidak punya nilai. Itu juga tidak ada satuannya. Dan tidak mungkin kan kita banding-bandingkan cinta seseorang dengan seseorang lainnya dibanding-bandingkan dengan cinta pasangan lain. Itu artinya kalau dalam konteks lebih luas, tidak semua ini bisa disebut karena tidak semua bisa diukur dan tidak semua memiliki nilai dan satuan. Tapi kalau kita bicara konteksnya disempit lagi pengukuran, saran dalam fisika itu pasti dapat diukur dan memiliki nilai serta satuan. Jadi satuan itu apa sih? Nah, satuan itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembandingnya. Jadi ada tolak ukur dalam mengukur. Nah, tolak ukurnya, pembandingnya adalah satuan. Saat ini ada 7 satuan internasional atau international standar unit. Dan ini dipakai di seluruh dunia. Nah, 3 diantaranya ada panjang dengan satuan meter, besaran massa dengan 1 kilogram, dan besaran waktu dengan satuan sekon. Dan ada 4 lain. Dan itu yang perlu Anda dalami, paham. Nah, ini dia. Kira-kira besaran pokoknya. Bisa Anda lihat ada 7 besaran pokok satuan standar internasional atau international standard. Besaran satu turunan. Besaran turunan ini banyak. Ini sebagian dari besaran turunan. Banyak sekali. Dan seperti yang kita tahu, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada luas, kecepatan, hingga ya. Lalu ada istilah dimensi satuan. Dimensi itu adalah gambaran besaran yang menggunakan simbol atau lambang khusus. Contoh, misalnya besaran pokok panjang itu dimensinya L dari Inggris, length. Lalu ada intensitas cahaya dimensinya J dengan kurung kurawalnya. Maka besaran turunan juga punya dimensi. Misalnya luas. Luas itu kan panjang kali lebar.
panjang dan lebar itu kan sama-sama besaran banyak sebenarnya. Maka L kali R berarti L kuadrat. Lalu ada misalnya tekanan, gaya perluas. Gaya perluas itu apa? Gaya bukan besaran pokok. Gaya turunkan dari apa? M kali A. Massa kali percepatan. Massanya besaran pokok, percepatannya bukan. Maka percepatannya itu dari rumus kecepatan per waktu. Begitu seterusnya sampai didapat tekanan itu dimensinya M, L, pangkat min 1, T, pangkat min 2. Nah, berikut contoh soal ya. Dengan saya bisa Anda lihat bahwa dalam bentuk apapun, besaran apapun, itu punya dimensi. Termasuk diperoleh energinya M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Lalu ada dimensi konstanta gravitasi Newton. Apa sih? Nah, seperti yang bisa Anda lihat dari rumus ini. Makanya kita harus lihat dulu rumusnya, formulasi matematikanya. Sehingga kita peroleh dimensi satuannya. Terakhir ada dasar vektor. Jadi sebenarnya besaran dilihat dari skalanya itu bagi dua. Besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Dia tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor dia punya nilai juga punya arah. Ya, contoh besaran skalar ada jarak, daya, luas, dan seterusnya. Sedangkan besaran vektor ada perpindahan, gaya, kecepatan, dan seterusnya. Nah, di contoh ini bisa Anda lihat, kalau benda bergerak dari titik A ke C, ke B, lalu C lagi, maka jaraknya itu adalah lintasannya A, C, C, B, B, C. Sedangkan perpindahannya hanya AC saja. Karena perpindahan adalah panjang eh, titik awal dengan titik akhir. Itu sederhananya. Perpindahan. Dia berpindah nggak? Jadi kalau Anda lari dari titik tertentu, lalu kembali lagi ke titik tersebut, sepanjang apapun jarak yang Anda lalui, Anda tidak berpindah. Perpindahan Anda nol, tapi jaraknya panjang. Gitu. Ya, itu terkait dengan jarak dan perpindahan. Baik, demikian materi dari pengukuran pada pertemuan kali ini. Terima kasih partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam